berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat Jawa Timur, pagi ini kita di program Perspektif akan bahas tentang sebuah harapan dari penyintas COVID-19 untuk kemanusiaan. Dari sebuah kebersamaan dalam kemanusiaan, saudara kita penyintas COVID-19 ini membantu kesembuhan dengan menjadi donor plasma konvalesen. Nah, pagi ini kita juga akan berbincang dengan narasumber kita via Zoom. Sudah bergabung dengan kita ada Dr. Edi Purwinarto dari Sekretaris PMI Jawa Timur. Juga nanti akan berbincang dengan kita Profesor Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Nah, kali ini sudah bersama dengan Pak Edi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edi. Oh iya, masih mute. Boleh di-unmute dulu Pak Edi? Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bang. Selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Apa kabar Pak pagi ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga masyarakat kita jauh dari virus corona, sehingga dengan demikian kegalauan kita yang ini nampaknya yang terkonfirmasi cukup banyak ini menjadi satu perhatian dan keprihatinan kita bersama, kayaknya begitu Mbak. Amin, ya mudah-mudahan ya. Karena sudah cukup lama sekali sepertinya masyarakat juga sudah mulai lelah di menghadapi COVID. Tapi ya mudah-mudahan semangatnya tetap selalu ada untuk melawan COVID ini apapun gitu ya. Iya. Saya coba untuk sapa dulu juga pagi ini sudah bergabungkah dengan Cak Parto. Nah ini kemarin sempat ngobrol dengan Pak Edi, ternyata wah seneng banget karena pagi ini bergabung di program Perspektif. Kawan lama juga ya Pak Edi ya. Ya betul. Sudah bergabung ke Cak Parto. Assalamualaikum Cak Parto. Belum ya? Oke. Baik, nanti sambil menunggu Cak Parto kita diskusi atau ngobrol dulu dengan Pak Edi pagi ini. Sesuai dengan apa yang akan kita bahas pagi ini tentang sebuah harapan dari penyintas COVID-19 untuk kemanusiaan. Nah, yang mungkin boleh diberikan wacana begitu Pak Edi di awal perbincangan kita ini terkait dengan penyintas COVID-19. Ada istilah penyintas COVID-19 gitu. Kalau dari hal ini seperti apa sebenarnya Pak Edi? Penyintas itu mereka yang pernah mengalami terinfeksi terkonfirmasi COVID yang terus kemudian sembuh, inilah yang disebut penyintas. Saya ingin memberikan satu ilustrasi kenapa terus kemudian sekarang kita menjadi kondisi kita, kebutuhan darah PK itu menjadi meningkat, terus kemudian kita daftar tunggunya begitu tinggi gitu. Barangkali saya ingin memberikan satu gambaran perkembangan kasus gitu loh. Jadi pada akhir-akhir ini memang perkembangan kasus positif COVID itu memang cukup tinggi. Kalau saya melihat pada data yang ada pada tanggal 19 kemarin, itu positifnya itu satu hari, itu penambahan sudah 103.286. Ini angka yang cukup tinggi gitu loh. Sehingga dengan demikian dengan penambahan yang cukup tinggi tentunya terus kemudian mereka menjadi pasien yang terus kemudian membutuhkan darah PK. Ada satu hal yang barangkali ada keyakinan masyarakat bahwa darah PK ini menjadi satu solusi gitu, menjadi satu solusi untuk terapi menyembuhkan pasien COVID itulah yang barangkali terus kemudian permintaan dari hari ke hari ini menjadi meningkat terus gitu loh. Untuk Jawa Timur Mbak, kemarin tanggal 19 itu daftar tunggu itu 286. Kita di Jawa Timur ini ada sebanyak 7 UDD yang melakukan produksi darah PK.
Kan. 7 itu yang pertama Surabaya, yang kedua Sidoarjo, yang ketiga Kota Malang, yang keempat itu Kabupaten Jember, terus Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tuban, kemudian baru kemarin lusa itu Kota Kediri. Nah, dari 7 itu yang berhak melakukan produksi itu syaratnya harus mempunyai sertifikat CPOB yang dikeluarkan oleh BPOM gitu loh. Nah, yang sudah mempunyai sertifikat CPOB itu baru Surabaya, Sidoarjo, Malang, Lumajang. Yang lainnya ini memproduksi itu harus diampu oleh UDD yang sudah mempunyai sertifikat CPOB itu tadi. Dikirim jadinya begitu Pak Edi ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya, dari 7 ini tadi sebarannya kayak apa kan itu. Kecenderungan daerah barat itu masih kosong. Alhamdulillah kemarin Kota Kediri muncul gitu loh. Dan alhamdulillah kami dari PMI Provinsi Jawa Timur juga sudah ketemu dengan Wali Kota Madiun. Pada saat itu kita menggambarkan kebutuhan daerah BK itu kayak begini, daerah barat itu belum ada, bagaimana kita mempunyai jejaring, Mbak. Jadi UDD Jawa Timur itu kita bagi dalam jejaring-jaring gitu. Madiun itu menjadi koordinator jejaring wilayah Madiun. Nah, ini yang terus kemudian bagaimana upaya mengatasi wilayah Madiun itu. Alhamdulillah Wali Kota Madiun kemarin juga sudah menyanggupi ini kami upayakan alatnya sehingga dengan demikian harapan kita nanti Madiun itu ada. Ini barangkali harapan kita adalah dari sisi atau produksi dari UDD yang melakukan produksi itu. Baik. Ya, Pak Edi, ini sebelum kita lanjutkan, sepertinya sudah bergabung dengan kita ini ada Caparto. Assalamualaikum Caparto. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Prof. Lama gak ketemu. Saya itu semangat ini tadi karena perjalanan ke kampus itu terus telah titik ora apa-apa karena Kang Masku mesti wis rajin. Sudah hafal karena kawan lama ternyata ya Caparto. Bukan kawan lama ini sahabat. Guru. Iya. Kawan lama loh, bukan guru saya yang Prof Harto gitu. Lanjut, monggo. Kang Mas saya Dr. Edi Purwinarto yang sejak dulu sahabat perspektif. Beliau ini orang sangat baik, sangat care. Sejak dari kepala-kepala dinas biyen itu jabatan tinggi itu tapi tetap karo dosen-dosen do pinggir-pinggir ini tetap nyopo bersahabat berkawan. Akhirnya tonton tampilannya, jenengan tonton tampilannya seger. Tetap seger. Ini dompet saya kosong Prof gitu. Terus hari ini kita ketemu langsung, alhamdulillah Pak Ika dengan situasi dan acara perspektif ini Kang Mas Edi hadir setiap Jumat dan menyapa seluruh warga di Jawa Timur. Alhamdulillah panjenengan berkenan opo maneh urusan PMI sekarang ternyata sekjene aku ya baru weruh ceritane sampean. Jadi apalagi urusan penyintas COVID. Dan kami di Sivitas Akademika UNER juga sangat berterima kasih kepada panjenengan PMI Jawa Timur itu yang sangat bermakna karena banyak dari warga kami Sivitas Akademika UNER Mbak Tika dan para sahabat itu tertolong oleh kiprah beliau, bahkan kemarin para penyintas ini di kami di UNER itu merasakan betul ya dulu bagaimana mendapatkan support dan hari ini juga mereka memberikan layanan. Jadi saya tidak sebutkan Sivitas Akademika kami, jajaran di kami pun tempo hari itu gopo-gopo kami nyanggung memonitor ke PMI, butuh plasma ini dari donor gimana ini. Ternyata saya melalui perspektif ini sungguh mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panjenengan, Kang Mas, karena apa?
betapa tanggapnya sehingga bahkan sampai lebih kita butuhkan sampai 6 orang saat itu langsung jenengan bantu, alhamdulillah, sehingga teratasi dari pimpinan kami juga di sekolah pasca yang saat itu membutuhkan donor plasma yang sesuai dalam situasi kondisi sekarang inilah gitu. Jadi matur nuwun sangat, saya malah forum ini tak gunakan ini kan didengarkan arek-arek di UNER ini ceritanya nanti. Nah, ya. Di situ tuh ada tampil divisi media digital, itu divisinya UNER itu memantau untuk ditayangkan kepada Civitas sebenarnya, Kang Mas. Jadi saya merasa berterima kasih itu. Ini berarti Jumat berbagi sekarang. Alhamdulillah. Terus sekarang yang mampu diselamatkan skema-skema semacam ini, data-data itu perlu dengan sosialisasi terus, Kang Mas. Siap, lanjut terus. Gitu. Jadi gini, Prof. Nggak usah terima kasih kepada PMI. Karena apa? Undang-Undang 1 tahun 2018 tentang kepalang merahan itu memang mengamanahkan kepada PMI untuk bergerak di bidang kemanusiaan. Artinya bahwa PMI ini memang sudah harus berbuat seperti itu. Ketika ada permasalahan kemanusiaan, tentunya PMI tidak bisa terus-menerus, ini urusan pemerintah. Nah, PMI karena mendapat mandat amanah itu, maka kita terus kemudian secara aktif, proaktif bagaimana kita hadir. Tentunya hadir dalam kerangka membantu pemerintah, karena undang-undang itu yang bertanggung jawab utama memang pemerintah, yang kedua PMI. Jadi kita tidak perlu menunggu perintah dan sebagainya. Ini harus langsung proaktif. Itu yang menjadi satu komitmen dasarnya PMI, ya itu masalah. Luar biasa, karena prinsip untuk membantu kemanusiaan itu. Jangan-jangan karena hikmah itu, Pak, soalnya kok tambah seger, kok tambah 6-10 tahun mana timbangannya ketemu biaya. Loh, waktu itu kan Profesor kan memberikan konsep jamu-jamu ini biar awet muda kayak apa. Jadi karena ini bergerak di bidang yang nyun sewu, ada hal-hal kalau kita bisa melakukan terus dengan masyarakat menerima manfaat itu, ada satu kepuasan batin barangkali seperti itu, maka enak kerja seperti ini menjadi satu hiburan, malah ibadah hiburan. Ngerti lho, Prof. Terima kasih. Nah, sekarang stoknya gimana, Kang Mas? Stok untuk darah yang khususnya juga yang kebutuhan khusus PK nggih. Khusus PK nggih. Nah, ini. Jadi dari hari ke hari itu mengalami peningkatan terus permintaan. Karena terjadi peningkatan terus permintaan, maka antara produksi dengan layanan ini tidak sebanding. Tercatat tanggal kemarin itu mereka terpaksa harus masuk daftar tunggu. Banyaknya berapa? 286 sehari itu, gitu. Sehari? 286 sehari. Mereka menunggu. Sebarang yang tunggu itu di wilayah mana yang paling banyak? Nah, Surabaya itu 88 rinciannya. Sidoarjo cukup banyak juga, 86. Ya, terus kemudian disusul Lumajang 51. Jember 20. Nah, untuk Malang itu sebenarnya sudah produksi tapi alatnya rusak. Alatnya rusak, sementara tidak menampung daftar dulu. Alhamdulillah ya. Jadi gini, Prof. UDD yang berhak untuk memproduksi itu adalah UDD yang sudah mempunyai sertifikat CPOB dari BPOM. CPOB cara membuat obat yang baik. Ini cara produksi obat yang baik. Ini dari BPOM. Sehingga yang berhak untuk memproduksi itu. Dari yang sudah mempunyai CPOB itu 4 Surabaya, Sidoarjo, terus kemudian Malang, Lumajang. Yang belum itu ketika memproduksi harus diampu oleh yang sudah mempunyai CPOB. Nah, ini yang barangkali kita tidak melihat ini sudah CPOB atau belum. Pikiran kita, karena ini menyangkut masalah peningkatan produksi, ini alat-alat ini bisa diperbanyak, itu satu. Yang kedua, juga pada tingkat sebaran, gitu loh. Sementara ini ini yang ada adalah Surabaya ke timur, gitu loh.
sementara yang bagian barat itu kosong gitu loh. Makanya alhamdulillah 2 hari yang lalu itu Kota Kediri itu sudah membeli alat dan sudah dilakukan produksi di Ampuh oleh Malang gitu loh. Sebelum itu kami juga sudah ketemu dengan Wali Kota Madiun. Di mana ini barat kok belum ada? Padahal Madiun itu juga sebagai koordinator jejaring wilayah Madiun. Artinya Pak Wali Kota Madiun juga sudah merencanakan untuk pengadaan alat ini. Ini yang barangkali upaya kita dalam rangka menyiapkan gitu. Kami sebagainya alatnya. Tetapi alat berikutnya yang muncul adalah pendonornya gitu loh. Masalahnya nek pendonore gak ono ya kebutuhan ya. Lah ya itu sami mawon gitu loh. Ya. Ini yang barangkali perlu kita nanti kita diskusikan bagaimana kita mencari solusi agar penyintas COVID itu nanti terus kemudian dengan rela untuk saya ini alhamdulillah sudah sembuh sehingga saya perlu memberikan bantuan kepada saudara-saudara saya yang masih masih sakit COVID itu. Saya kira seperti itu, Prof. Kalau Pak Sekjen, kira-kira kebutuhan tentang alat itu misalnya, idealnya berarti setiap kabupaten harus punya gitu ya? Nah, kalau idealnya begitu, tetapi kita tidak terlalu berpikir secara ideal lah. Paling enggak misalkan 5 kabupaten kota itu 1 gitu aja. Berarti 38 dibagi 5 itu kira-kira ya 2 lah. Yang kalau sekarang sudah 1 sudah 3-1 sudah cukup, sudah memenuhi gitu. Itu bisa nggak diadakannya itu patungan oleh orang itu kawan? Karena ini menyangkut masalah inventarisasi UDD, maka terus kemudian ini ya tentunya biasanya ini milik saya, pengadaan saya gitu. Tetapi ada hal yang barangkali bisa dilakukan. Ya. Misalkan tidak mempunyai alat, ya, itu ada untuk menyimpannya itu PKV gitu loh. Ini yang barangkali bisa diadakan sehingga katakanlah misalkan daerah Madiun masih kosong tidak mempunyai alat, ada PKV itu nanti bisa dikirim dari Surabaya. Ini loh untuk Madiun. Sehingga dengan ini harus ada komitmen Surabaya. Saya memberikan jatah untuk Madiun sekian persen. Karena berpikir untuk Jawa Timur, bukan hanya berpikir untuk Surabaya toh gitu. Berarti Prof. Luar biasa informasi yang diberikan oleh Pak Sekjen. Yang menarik, mudah-mudahan kita diberi data juga begini. Jumlah penyintas di Jawa Timur. Jumlah penyintas di Jawa Timur. Dari jumlah penyintas ini, sebarannya di mana yang potensial untuk bisa menjadi pendonor. Jadi mungkin peta sebaran penyintas dan kesediaan informasi bahwa jangan-jangan penyintas itu nggak tahu juga bahwa saya ini sebenarnya sebagai penyintas itu dibutuhkan untuk membantu saudara-saudara kita atas nama kemanusiaan yang sudah mandat undang-undang tadi oleh PMI gitu ya. Nah, tetapi Mbak Tika, apakah jawabannya harus sekarang apa nunggu yang lewat berikut ini? Oke, boleh jawabannya nanti ya akan disampaikan Pak Edi Caparto. Nah, kali ini nanti kita juga akan undang tentunya semua sahabat-sahabat yang sudah bergabung baik di Suara Sidoarjo ataupun radio lainnya di Jawa Timur. Pagi ini Anda bisa sampaikan pertanyaannya. Kalau mau telepon langsung juga boleh kok ya. Nah, ini malah seneng justru Caparto dan Pak Edi tentunya. 031-896-1514 bisa memanfaatkan atau juga bisa lewat WhatsApp ya di 0821-3264-109 yang sedang nonton juga di YouTube Radio Suara Sidoarjo Live. Anda bisa komen juga di kolom chat ya. Di sana nanti akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda atau mungkin sharing-sharing Anda pada pagi hari ini di program Perspektif. Kita lanjutkan lagi nanti untuk diskusinya atau obrolannya. Saya jeda dulu sebentar untuk informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kau iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, ada yang 600 juga 1500 ml, dan galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer.
Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum, PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan ya melalui aplikasi e-lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-lingkungan. Caranya download aja di Play Store, kemudian login dengan masukkan nama, nomor induk, dan nomor telepon ya, dan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung manfaatkan layanan e-lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi, dan klik tombol berlogo MAP ya, map. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan, dan terakhir, kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-lingkungan. Informasi ini dipersembahkan DLHK Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kembali di program Perspektif. Pagi ini kita masih berbincang tentang sebuah harapan dari penyintas COVID-19 untuk kemanusiaan. Masih bersama dengan Dr. Edi Purwinarto MSI, Sekretaris PMI Jawa Timur, dan Bapak Suparto Wijoyo, Profesor Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER, Cak Parto. Pagi ini saya ingin sapa dulu, Cak, ada yang sudah bergabung di WhatsApp Redaksi Suara Sidoarjo. Bisa saya bacakan dulu ya untuk pertanyaannya? Dibaca dulu, itu biasanya Yulia apa sudah online biasanya? Belum. Bunda Yulia belum bergabung ini. Saya ingin sapa dulu, ini ada Pak Muzaki di Sukodono, Cak. Pak Muzaki lah, pas ketemu iya. Muzaki, ini dia, saya coba bacakan dulu. Assalamualaikum, selamat pagi, Cak Parto, apa kabar? Cak Parto ini selalu semangat kok Pak Zaki. Ya, pagi ini juga ingin menyapa Pak Edi. Saya warga Sukodono. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya diceritain oleh teman saya bahwa dia sedang membutuhkan darah. Ada teman dokter di Malang yang sedang sakit dan membutuhkan darah. Dan saat itu mencoba mencari darah itu di PMI Surabaya, di salah satu PMI yang ada di kota Surabaya. Nah, waktu itu memang dari pihak keluarga yang di Malang itu lupa untuk memberikan surat pengantar. Setelah itu proses pengurusan menjadi agak lama, yang harusnya bisa cepat darah itu sampai di Malang. Karena tidak ada surat pengantar dari Malang, akhirnya harus dikirimkan dulu dari Malang ke Surabaya. Sedangkan begitu sampai surat itu di Surabaya, prosesnya pun harus antri dan nunggu sampai 2 jam lebih. Nah, kan kasihan kalau proses lama seperti ini, kasihan yang sedang sakit yang ada di Malang itu karena kondisinya juga sudah drop sekali. Bagaimana proses sebetulnya dari PMI sendiri untuk pemberian atau pengambilan darah dari kota satu ke kota lainnya? Terima kasih. Silakan. Boleh mungkin ditanggapi dulu Pak Edi. Iya. Terima kasih. Pada dasarnya kita ingin bahwa setiap kebutuhan itu dilayani dengan cepat. Karena prinsip-prinsip layanan itu mudah, murah, cepat, memuaskan, aman. Itu yang kita pegang. Gitu. Namun demikian ada hal-hal yang kita terpaksa menghadapi kendala teknis. Gitu, kendala teknis karena ada persyaratan-persyaratan dunia yang membuat akhirnya tidak bisa dilayani dengan cepat. Di sisi lain juga sangat terbatasnya penyintas COVID yang terus kemudian mendonorkan, ini yang menjadi satu persoalan sehingga stok menjadi sangat minim antara produksi dengan kebutuhan ini sangat berbanding jauh menjadi daftar tunggu itu tadi. Nah, untuk persoalan-persoalan yang menyangkut masalah pengajuan seperti ini, memang kalau tadi ada pengisian formulir itu dilakukan oleh dokter
dokter penanggung jawab pasien yang ada di rumah sakit. Artinya dokter yang melakukan perawatan terhadap pasien COVID itu. Ini satu prosedur. Nah, di samping mengisi formulir tentunya juga harus menyertakan sampel darah dari yang menderita sakit itu tadi. Ini untuk dibawa ke UDD yang melakukan donor untuk PK itu tadi. Ini prosedurnya, sehingga dengan demikian pada saat ini diajukan tentunya terus kemudian dilihat pada stok darahnya kayak apa. Kalau misalkan stoknya banyak terus kemudian yang membutuhkan sedikit, insya Allah ya bisa langsung saja. Tapi kan persoalannya menjadi terbalik itu tadi, dan kemudian daftar tunggunya begitu banyak itu tadi. Ini Mbak, makanya terus kemudian saya ingin menyampaikan satu gambaran. Ini menjadi satu persoalan kita, kan gitu. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan seperti itu, apa yang harus kita lakukan, kan gitu. Yang kita lakukan itu ada dua sisi. Yang pertama adalah menyangkut penataan kami intern. Terus kemudian yang kedua menyangkut masalah penyintas COVID yang terus kemudian merelakan untuk donor itu tadi. Yang pertama terkait dengan masalah penataan ini, memang kemarin hari Senin itu sudah dicanangkan gerakan pendonor darah PK itu. Tetapi bagi kami itu sudah 2 minggu yang lalu berupaya membangun sebuah sistem bagaimana agar layanan ini menjadi cepat gitu loh. Nah, persoalan yang kita hadapi dalam intern ini ada pihak rumah sakit, ada pihak UDD, kan gitu loh. Rumah sakit yang melakukan perawatan, yang terus kemudian mereka itu yang mempunyai data siapa kemarin yang sakit di situ terus kemudian sembuh, artinya penyintas COVID. Nah, inilah yang rumah sakit nanti kita harapkan dalam kerjasama dengan UDD itu melakukan satu rekrut gitu loh. Kalau mereka melakukan satu rekrut itu berarti rumah sakit itu melakukan sosialisasi, edukasi tentang bagaimana kita mendonorkan kepada mereka yang masih berada dalam pembaringan karena sakit itu gitu. Ini bagi rumah sakit dan UDD nanti melakukan satu seleksi terhadap syarat-syarat, misalkan pernah COVID dan sebagainya itu dari usia 70 sampai 60 tahun, itu syarat-syarat ini yang nanti akan nanti screening dan sebagainya. Ini yang proses-proses yang barangkali harus dilalui. Namun tidak selalu bahwa penyintas COVID yang terus kemudian ini rela untuk didonorkan mesti bisa diambil donor. Kalau nggak memenuhi syarat ya tetap nggak bisa. Ya. Baik. Saya setuju caranya itu. Ini yang penataan kita dalam intern di kami intern dalam satu link rumah sakit. Kabarnya seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, Panji. Saya ke redaksi dulu, Panji. Oh, Panji masuk ini, Mas Panji. Demi Cak Parto saya masuk ini. Kalau itu kalau biar tampak. Ini yang ditanyakan Cak Parto tadi ternyata luar biasa. Istilahnya pucuk dicinta ulam tiba. Mbak Yulia juga komen di sosial media Suara Sidoarjo. Di tengah situasi yang buruk yang tidak menentu seperti sekarang ini, marilah kita kedepankan rasa sisi kemanusiaan untuk saling membantu. Marilah kita saling memberikan solusi yang baik daripada saling menyalahkan. Boleh saja mengkritisi asal disampaikan dengan cara yang baik dan benar. Itu pandangan opini dari Mbak Yulia. Kemudian pertanyaan yang masuk di WA 0821 3264 109. Ini dari Bu Sumiati di Trenggalek. Sumiati Trenggalek, Mbak Su. Saya nanya lo udah Trenggalek itu lo Yusum. Bu Sumiati menanyakan kalau untuk plasma darah konsivalen ini apakah juga tidak hanya sebagai terapi pengobatan, apakah mungkin ke depan bisa dijadikan vaksin? Terus yang kedua pertanyaan dari Mas Wahyu di Krian, ini saran untuk PMI supaya mereka yang punya member PMI itu saling terkonek satu sama lain, karena
ketika donor di Surabaya sama di Sidoarjo itu datanya nggak sinkron. Oh ya. Itu beberapa pertanyaan sudah masuk. Oke, baik. Jadi, luar biasa Mbak Tika, Mas Panji, sahabat perspektif kita ini. Mulai Pak Muzaki, Mbak Zulia, Mbak Sumiati, Mas Wahyu, semua memberikan respon ya. Yang pada intinya Pak Edi, ya semua punya harapan besar pada PMI. Dan PMI tadi, dulur-dulur, sahabat perspektif, kita sudah tahu prinsipnya layanan murah, cepat, aman, terengginas. Wis pokoknya orang yang butuh itu segera dapat terlayani, tetapi bukan tanpa syarat. Ya, tanpa syarat jenenge kerumunan. Mulane ono syarat-syaratnya tadi, suratnya ada. Untuk apa surat ini? Untuk tahu bahwa ini dari yang membutuhkan beridentitas, ya podo karo nggawa kendaraan gak nggawa SIM iku yo nek gak kendaraane iku oleh nyopet ya. Jadi itu untuk identitas, bahwa data itu penting sehingga akan terketahui penyintasnya dari mana, yang butuh donor plasma kita dari mana saja terrecord. Jadi harus dipahami semacam record coding kita, semua tercatat. Wong kita ini lah wis jelas to rek, lahir procot ono iki, tapi oleh negara dianggap gak ono kalau tidak punya kakak, tidak punya akte lahir, gak duwe KTP kan ngono. Untuk itu nek zaman Nabi Adam pian gak ada KTP. Nah, tapi sekarang Toto Negoro kita pun untuk apa ini? Identitas kita. Jadi prinsip layanannya jalan. Soal teknis, ono hambatan tadi yang disampaikan Pak Muzaki misalnya, saya yakin ini akan menjadi masukan pembenahan. Terima kasih kita ini, saya yakin PMI itu tidak akan membiarkan itu terjadi. Karena kemarin begini, pengalaman kami di UNER, kemarin itu, dari sivitas kami butuh donor itu. Akhirnya kita langsung koordinasi ke PMI Jatim. Ya, ke PMI Jatim. Akhirnya padahal aku saat itu andai ngerti, telepon langsung Pak Edi saat itu. Tapi pokoknya berhubung ya gak ngerti, staf-stafnya PMI luar biasa. Memberikan respon, ya ini di mana Pak? Ini pasien pimpinan kami ada di rumah sakit X, di rumah sakit ini ya nona ini. Langsung di hari itu siang kita koordinasi itu, di siang itu juga dapat solusi, dan sorenya itu alhamdulillah progres kesehatan dari pimpinan ini juga membaik. Gitu. Jadi terima kasih saya itu di situ, bahwa yakinlah kalau laporannya jelas, sing jaluk jelas, data pasiennya jelas, surate ono, semua terlayani dengan baik. Ini pelajaran bersama dari Pak Muzaki juga, bahwa dengan mendengarkan ini kan dirungokno mulai Banyuwangi sampai Pacitan, dulur Pacitan, dulur Banyuwangi. Misalnya kalau perlu darah ini, donor plasma ini ke PMI, ternyata wis siap. Di rumah sakit pengantare ono, jeneng pasiennya ono, kebutuhannya ini disampaikan di PMI. Dan jaringan online kan ada toh juga, Pak Sekjen, layanan-layanan online, informasi online dulu kan ada itu. Ada. Gimana? Setiap UDD itu sudah kita sampaikan ke siapa yang menjadi kontaknya. Sampun. Berarti kan sudah terconnecting semua toh itu. Dengan PMI. Nah, kira-kira dengan pertanyaan Pak Muzaki, Bu Sumiatun, harapannya Mas Wahyu, semua terkoneksi datanya sehingga perangkat yang disiapkan oleh PMI gimana sekarang ini? Jaringannya dengan rumah sakit, saya yakinlah semua pasti sudah punya itu. Nah, gini, PMI itu wilayahnya adalah wilayah UDD. UDD wilayahnya PMI. Kalau rumah sakit itu wilayahnya ada Persi, gitu loh. Sehingga kita bagi tugas, kami menata UDD-nya dalam layanan,
Terus kemudian dari versi dengan rumah sakit nanti yang melakukan pendataan mereka yang penyintas COVID itu tadi, sekaligus untuk melakukan rekrut. Ini dalam rangka untuk meningkatkan produksi darah TK. Seperti itu, Prof. Gitu. Jadi, nah ini kan dulur-dulur juga sahabat perspektif menjadi tahu, Pak Sekjen, ono UGD, ono rumah sakit, ternyata beda-beda perannya. Ya, kita mengerti di mana porsi yang kita. Jadi, penyintas, nah, terus jumlah penyintas yang syarat-syarat penyintas yang boleh donor plasma itu gimana? Yang boleh, yang boleh. Yang boleh ya. Syaratnya, yang pertama ya, dia dalam usia 70 sampai 60 tahun, maksimal 60 tahun. Terus berat badan minimal 55, harus di atas 55. Di atas 55 saya bisa masuk ini. Terus tidak ada keluhan, 14 sampai 28 hari. Nah, ini yang jelas tadi ya jelas sudah sembuh itu penyintas memang. Kena swab 1 kali negatif. Itu syarat-syarat yang harus memenuhi. Tapi ini masih ada tahapan berikutnya, ada screening dan sebagainya itu kan itu. Itu yang terus kemudian nanti masuk pada keputusan bisa donor atau tidak, itu masalahnya kan. Kemarin ada informasi 200 itu ternyata yang memenuhi syarat hanya 4 dari 200 Prof. Penyintas yang sudah saya siap untuk mendonorkan. Ternyata setelah melalui proses itu tadi hanya 4 yang bisa. Ini begitu ternyata begitu banyak itu tidak terus kemudian berpikir semua mesti bisa enggak. Iya, diseleksi. Kalau nanti semua rombongan ombyoan lah tapi dari penyakit malah. Iya, malah dari penyakit gitu loh. Malah dari penyakit gitu loh masalahnya. Jadi kenapa kok ada penyaringan ini, sahabat perspektif, justru menjaga bahwa sebaran COVID juga terkendali, orang yang mau donor sudah harus sterilisasinya ada, bahwa dia sehat, dia memenuhi syarat. Untuk itu gimana menghadapi situasi yang begini ini, untuk itu taati kita. Sahabat perspektif semuanya, pokoknya taat 5M, ya, tetap ditaati, protokol kesehatan ditaati, PPKM yang selama ini kemudian ono rencana diperpanjang, kita ini kenapa sih kok pakai diperpanjang, ojo ngersulo dhisik. Ini adalah bagian dari kita cari solusi. Kita sudah berkorban 1 tahun, mosok ini tambah 2 minggu ini gak sabar, terus kemudian semburat lagi, maka kita pengorbanan setahun ini aja disia-sia. Nah, disia-sia. Kalau sampai tambah jumlah sing capek itu ya PMI iyo, dokter iyo, rumah sakit, UGD-nya, semua kita capek. Ini semua lelah. Tapi kesabaran kita untuk itu apa? Tetap kerasan yang ngomah. Nah, kan gitu. Saya yakin dari PMI bisa menjelaskan juga prosedur orang mau tadi ini, mau urusan donor dan distribusi informasi di setiap kabupaten kota ini. Yang penting setiap kabupatennya itu gimana informasinya. Iya. Anak mana Mbak? Iya, ada yang bergabung kembali. Iya, saya ingin bacakan dulu, ada Mbak Dwi Fitriana yang sudah bergabung di YouTube Live Suara Sidoarjo. Mbak Dwi kirajin iki, kirajin. Assalamualaikum Cak Parto dan Pak Edi. Mbak Dwi. Sebenarnya yang sulit itu membangun kesadaran dan rasa kemanusiaan atau kurangnya edukasi. Karena sebenarnya kan banyak yang bisa jadi donor. Nah, gimana nih? Iya. Mas Edi langsung merespon itu Mbak. Ngene, tandane semua pengen donor, tapi syaratnya untuk donor adalah berikut ini. Nah, yang jawab Pak Edi syaratnya. Ya, harapan kita semua ingin donor, kan gitu harapan kita. Tetapi faktanya ada yang memang enggan untuk donor.
Gitu loh, faktanya begitu. Makanya terus kemudian yang harus kita lakukan sosialisasi, edukasi itu tadi. Ini, jadi mereka itu tipenya ada yang memang tidak akan donor, mungkin karena takut, kan gitu. Tidak akan donor karena prosedur yang tadi panjang itu tadi, sehingga ini yang menjadi kendala gitu loh. Oleh karenanya apapun juga langkah-langkah sosialisasi edukasi ini harapan kita menjadi tugas kita bersama. Tadi memang kita sudah berbicara dengan rumah sakit, tetapi harapan kami jalur-jalur di rumah sakit, jaringan-jaringan di luar rumah sakit ini monggo rame-rame untuk kita menyentuh para penyintas ini, mendonorkan darahnya. Ini untuk menekan angka-angka tunggu dan meningkatkan produksi darah BK. Ini yang menjadi titik poin dalam upaya kami memberikan layanan terbaik itu tadi, Prof. Gitu loh. Ya, luar biasa Mbak Tika. Komitmennya kan PMI akan memberikan layanan terbaik. Nah, dari redaksi apa ada lagi dari redaksi Mbak Tika? Nah, saya coba cek dulu. Saya tanya dulu, ada pertanyaan lagi di redaksi? Ya. Oh iya. Ya, semua jadi. Ya, belum ada yang bergabung lagi, Jawarto. Jadi terima kasih semuanya. Kita sekarang sudah mendengarkan bahwa komitmen PMI Jawa Timur, komitmennya saja, janjinya ini bagi saya adalah harapan, Mbak Tika. Dan ternyata dari total penyintas, kita mungkin di sesi terakhir ini ingin mendengarkan dari penyintas itu informasi dan data yang dipunya oleh PMI, berapa persen yang punya kehendak untuk donor. Dan dari persentasi itu berapa persen yang ingin donor itu kemudian tadi tidak bisa melanjutkan donor karena tidak memenuhi syarat. Tapi kehendak untuk donor itu saja kan ingin berbagi kemanusiaannya besar kan Pak Edi ya. Ya, betul. Orang sudah niat mau donor itu berarti dia punya prinsip kemanusiaan. Itu yang kita pegang dulu. Itu harus menjadi satu virus, gitu. Jadi virus menyebar bahwa ini adalah kita tidak abai terhadap masalah kemanusiaan. Ini menjadi virus harapan kita. Nah, yang donor begitu ada nggak semacam piagam penghargaan dari PMI? Ada. Kan kita dalam memberikan penghargaan yang 25 kali oleh kepala daerah kabupaten kota. Oh. Ya 50. Nah, yang 75 itu oleh provinsi, gitu. Kemudian yang 100 itu oleh pusat, oleh presiden. Ya, seperti itu penghargaan yang diberikan kepada pendonor darah sukarela. Ini. Dan kesadaran ini tadi kan untuk menjawab pertanyaan Mbak Dwi bahwa untuk menumbuhkan kesadaran ini yang penting, dan tumbuhnya kesadaran itu perlu rangsangan juga Mbak Dwi. Kalau nggak dirangsang ya kadang-kadang itu ya nggak sadar-sadar. Nah sekarang salah satu rangsangan tadi ada penghargaan, kepedulian. Orang wis peduli rek, aku wis donor terus. Tapi kok ngenang ini aja, tapi sekarang dengan diberi piagam penghargaan, itu bagian dari insentif sebenarnya. Jadi menghargai orang untuk mau berbagi. Nah, kita memahami sekarang bahwa harapan selalu ada asal kita mau bersama-sama. Kita mau bersama-sama, membangun kebersamaan inilah. Kebersamaan, ada kita masyarakat luas. Sampeyan KB yang belum kena COVID dan tak dongakno gak kena COVID. Ya. Amin. Ojo ngerangsang COVID itu terangsang kalau kita seneng ngumpul-ngumpul dan tidak taat aturan 5M kita, gitu loh ya. Untuk itu PPKM kita ini ditaati dulu. Kok iki wis capek lelah 2 minggu ini aja. Mas Panji gak nang kampus UNER itu kangen ya Mas Panji itu biasa meliput acara nanti sore Erlangga Forum itu Pak Edi
Biasanya sore-sore kita ini nanti jam 3 sampai jam 5 juga siaran lagi itu. Mas Panji itu biasanya sudah nyanggung jam 1 itu di kampus. Tapi ini nanti karena ada PPKM kita taati, ikutannya dari studio. Itu juga pengorbanan. Nek urusan kangen semua kita ini. Dan kita sudah berkorban lama ini, yuk 2 minggu lagi pengorbanan, kesabaran, tawakal lah di Jumat ini kita itu kita tambah. Itu bagian dari solusi. Ben opo meringankan tugas PMI juga. Sampai nggak ngesakno ta rumah sakit nih penuh terus, ditambah lagi tempat tidur, anggaran tambah, tenaga kesehatan tambah, ngeramut wong loro ku yo capek sampean dhewe ndok omah ngeramut wong tua loro, tangga loro, anak loro, bojo loro, iku yo katok. Untuk capek. Untuk itu apa? Mereka lebih capek. Berarti apa sekarang kita untuk menghindari itu? Kita taati protokol kesehatan itu, cari nafkahnya sekarang modelnya gini, ya sudah kita model gini. Kita ini nggak sabar terus, nggak selesai kasus ini, kan gitu Pak Edi? Ya betul. Nah untuk itu pesan PMI sekarang yang didengarkan oleh seluruh sahabat perspektif ini sebagai pesan wejangan panjenengan untuk seluruh pendengar kita. Monggo. Niki kalau saya mendengarkan tausiah Prof hari ini gitu loh. Ya, ibadah itu adalah baik kan gitu loh. Sehingga kalau kita ini mendonorkan darah kita itu bagian dari ibadah kan gitu insya Allah. Nah, Prof gini, kita persoalan ada menyangkut masalah gap persediaan dengan permintaan kan itu. Gitu. Permintaan ini sangat dipengaruhi oleh tingginya kasus kan begitu loh. Oleh karenanya pendekatan bagaimana kita bisa menurunkan kasus, saya ingin turun rembuk dalam PPKM gitu loh. Turun rembuknya apa? Kalau kita berbicara masalah PPKM membatasi dimensi waktu, it's okay gitu. Tetapi barangkali yang sangat penting adalah ketika terjadi kontak erat tidak menggunakan masker, itulah menjadi persoalan. Walaupun itu waktunya pendek, kalau itu sembrono kontak erat tidak bermasker, itu menjadi potensi yang sangat-sangat mungkin akhirnya terjangkit itu. Misalkan saja kita lihat di kafe-kafe nongkrong, ya loh, nongkrong sudah ngobrol-ngobrol wis adep-adepan dalam jarak yang sangat pendek. Ini yang harapan kami untuk bisa ini benar-benar dihindari, jangan sampai terus kemudian mereka kena, terus kemudian bawa pulang, akhirnya menjadi klaster keluarga. Mereka ke pasar, akhirnya menjadi klaster pasar. Ini barangkali satu perjalanan mereka, artinya COVID itu bisa akhirnya mempengaruhi tingginya kasus. Terus kemudian kaitan dengan masalah yang pendonor itu tadi, kami juga menghargai loh, barangkali ada keluarga dari penderita COVID itu terus kemudian datang membawa penyintas COVID ini mau donor kan itu, ini mau donor ya. Ini akan kita layani ketika ini sebagai satu negara, ketika terus kemudian donornya dari penyintas yang dibawa ini terus kemudian bisa menghasilkan darah TK, ini langsung diberikan, tidak harus melalui proses tunggu itu tadi. Artinya apa? Ini satu kerjasama kita dengan masyarakat dalam rangka untuk rekrut pendonor darah TK. Itu barangkali yang kami sampaikan, sehingga dengan demikian kalau kita menghimbau, kita tentunya bahwa kasus yang dari waktu ke waktu ini meningkat terus, ini harus menjadi keprihatinan kita bersama, harus menjadi perhatian kita bersama. Kita harus berpikir bagaimana mencari satu solusi terhadap saudara-saudara kita yang sekarang berbaring menderita sakit COVID itu,
bisa diatasi melalui terapi donor plasma PK itu tadi. Gitu. Ini Prof yang nanti yang menjadi harapan kami, kembali lagi semangat kemanusiaan ini adalah semangat untuk ibadah, insya Allah seperti itu. Matur suwun. Monggo. Terima kasih sekali Pak Edi Purwantoro yang luar biasa. Ini Sekretaris PMI Jawa Timur, sahabat perspektif. Saya garis bawahi titik-titik nek gawe masker sing bener ini ya. Nah. Terus kalau nongkrong do warung do kafe pinggir ada omongan gitu loh. Nek wayahe omong-omongan ini justru dipakai. Ojo wayahe omong-omongan malah dingenekno. Nah itu loh. Kono gunane iki, kono gunane. Nah, jadi gini Prof ya. Itu kita pakai begini. Ini sama-sama kita pakai masker jika iso kan kita ngomong kan gitu. Jadi omong-omongan ini nikmat memang dibuka, tapi nek ngomong begini bukan terus dicentel no kuping dia apa. Jadi kalau ngobrol lintas itu juga maskernya ojo masker wis suwek sih digawe, masker bluduk digawe malah bleduke mlebu kabeh dadi penyakit. Jadi pakai yang sehat. Ya. Itu pesen enggak gitu Mbak Tika. Ya maskernya seluruh penyiar Suara Sidoarjo dan seluruh jaringan radio Jawa Timur. Ya. Ini pesen terakhir itu muniku nek gawe masker temenan. Nek wayahe omong-omongan karo kanca ketemu ndok warung ndok ndi justru dipakai maskernya, bukan ngomong-omongan terus dibuka masker. Podo ae. Nah ya sami itu. Itu Mbak matur nuwun. Kita lagi dan nanti pukul 3 ikuti Airlangga Sport. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi dan juga Cak Parto atas waktunya, sharingnya juga. Semoga apa yang kita diskusikan, kita obrolkan pagi ini bermanfaat untuk semua yang sudah mendengar ataupun menyimak juga perbincangan kita ya. Salam sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Salam sehat juga.